Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua di Halaqah Arabi bulan kedua. Ana insya Allah akan membersamai teman-teman semua untuk mempelajari Nahwu Shorof di bulan kedua. Perkenalkan, Ana Wahyudi Pranata sebagaimana informasi yang sudah Ana sampaikan di grup ya tentang biodata singkat Ana. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Afwan, jika memang bulan kedua ini kita mulai jam setengah 9, karena memang qadarullah jam 8 Ana masih perjalanan pulang dari rumah, ya. Kemungkinan nyampe rumah itu tidak tepat jam 8, ya kemungkinan jam 8 lewat atau mendekati jam setengah 9. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar, ya. Selalu ana ulangkan, selalu ana beritahukan kepada seluruh peserta bahwa bahasa Arab itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Artinya adalah bukan hanya para santri saja yang mempelajari bahasa Arab, ya, bukan milik para santri saja, tetapi kita juga orang luar yang tidak pernah mondok, misalkan itu berpeluang, ya, sangat bisa untuk menguasai bahasa Arab, sangat bisa untuk mempelajari bahasa Arab. Tinggal nanti dikembalikan ke masing-masing individu, ya, apakah dia bersungguh-sungguh mengamalkan ilmunya, apakah dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempelajari bahasa yang mulia ini atau tidak, ya. Jadi semuanya dikembalikan ke masing-masing individu. Kita hanya memberikan kunci saja. Nanti ke depannya bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan baik. Tapi insya Allah akan kita bimbing teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan semuanya. Doakan kami semoga istiqomah memberikan faedah kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita akan masuk ke pembahasan awal dari ilmu nahwu, ya, macam-macam kalimah dan ciri-cirinya. Kalau kita berbicara tentang kalimah, itu terjemahannya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Arab itu tidak luput, tidak terlepas dari tiga hal, ya, tidak akan pernah keluar dari tiga hal. Imma dia isim, ya, kata benda, imma dia fi'il, kata kerja, imma dia harfun atau huruf, ya. Pokoknya dimanapun kita dapati kata berbahasa Arab atau sebuah kata dalam bahasa Arab, dia tidak akan pernah terlepas dari tiga hal ini, teman-teman. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Nggak ada jenis keempat, ya. Bahkan Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala dalam syarah Qatrun Nadanya mengatakan, jika ada jenis keempat, maka sudah rame para ulama nahwu di zaman itu membicarakannya jenis keempat. Ya, tapi kata Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala, beliau melanjutkan, jenis keempat pernah ada rumor ada jenis keempat namanya isim fi'il. Kemudian dibantah oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala bahwa isim fi'il ini adalah dia isim, ya, isim masuk ke jenis pertama, bukan jenis keempat, jenis baru, bukan. Jadi isim fi'il itu adalah dia masuk ke jenis pertama, jenis isim. Ya, dia memang kategorinya isim meskipun bermakna fi'il. Jadi seperti itu teman-teman. Pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Sekarang kita akan masuk ke isim. Isim itu apa sih dari segi makna? Isim itu dari segi makna teman-teman sekalian, dia bisa bermakna nama. Bisa bermakna nama, bisa juga bermakna kata ganti, bisa juga bermakna kata tunjuk, bisa juga bermakna angka. Ya.
Kemudian, teman-teman sekalian, isim yang memiliki arti nama itu terbagi menjadi 5. Disebutkan oleh penulis yang pertama itu dia bisa berupa nama benda atau alat, ya, nama benda atau alat. Contohnya apa? Maktabun. Maktabun meja. Dia adalah sebuah benda atau alat. Kemudian isim yang mengandung nama yang kedua adalah nama orang, ya. Nama orang. Contohnya apa? Ali, Muhammad, Mahmud, Hasan, apalagi. Pokoknya yang mengandung nama dia masuk jenis ini, ya. Isim yang mengandung makna nama, baik itu nama benda, nama orang, kemudian kita masuk ke nama hewan. Nama hewan di sini maksudnya dia adalah dia mencakup hewan seperti kitun, kitun, kucing, kiton, ya, atau hirun, kucing. Kemudian kita masuk ke nama tumbuhan, ya, nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan. Dia mencakup tumbuhan. Apa tumbuhan ini? Contohnya adalah syajaratun, syajarah, syajarah. Kemudian nama ini juga mencakup tempat, ya, tempat. Contohnya adalah Makkah, ya, Makkah. Jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, isim yang artinya itu mengandung nama terbagi menjadi 5. Nama benda, maktab. Nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, dan nama nama tempat. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada isim yang mengandung makna kata ganti atau isim domir. Isim domir kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata kata ganti. Kata kata ganti. Contohnya apa? Contohnya adalah huwa. Contohnya adalah huwa. Sebenarnya isim domir ini atau kata ganti dalam bahasa Arab itu sangat-sangat banyak. Tapi di sini penulis hanya mencantumkan satu saja dalam rangka memudahkan. Karena memang muqarrar ini, kitab panduan ini dibuat oleh penulis untuk memudahkan pemula. Jadi memang dia untuk level pemula. Makanya untuk memudahkan pemula diberikan yang simpel-simpel aja. Kata ganti contohnya adalah huwa, dia, ya. Kalau kita pengen telusuri lebih dalam berarti lebih banyak, ya. Seperti huwa, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke makna isim yang ketiga, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk itu versi Arabnya adalah ismu al-isyarah. Ismu al-isyarah. Contohnya apa? Contohnya adalah hadhihi. Hadhihi artinya ini. Tapi dia untuk mu'annas atau yang dianggap mu'annas. Apakah isim isyarah hanya hadhihi? Enggak. Isim isyarah itu jenisnya banyak. Tapi di sini disebutkan hanya satu dalam rangka memudahkan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada makna isim yang keempat. Apa itu? Al-adad. Dia berupa angka. Ya, makna isimnya berupa angka. Contohnya apa? Sab'atun, 7. Tujuh. Apakah adat, apakah angka ini hanya 7? Enggak. Angka itu banyak sekali. Di sini disebutkan satu dengan tujuan untuk memudahkan pemula. Ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kita sekarang masuk ke sini, ke tanda-tanda isim. Ya. Isim itu tidak bisa kita kenali. Isim itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mengenal tanda-tandanya. Ya, mengenal tanda-tandanya. Nah,
Tanda-tanda yang disebutkan di sini ada tanda-tanda yang familiar atau yang sering dibahas dalam ilmu nahu. Jadi kalau kita merujuk ke mata-mata ilmu nahu, ada tanda yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis ya. Di sini untuk memudahkan pemula saja. Kemudian tanda isim yang pertama adalah tanwin. Nah, tanwin. Tanwin itu secara bahasa adalah at-taswir, artinya adalah suara. Ya, misalkan sawwata eh, at-ta'ir atau nawwana at-ta'ir, artinya adalah burung itu bersuara. Yang dimaksudkan tanwin di sini adalah dia diakhiri dengan nun sakinah, diakhiri dengan nun sukun. Misalkan kolamun. Jika teman-teman mengatakan kolamun, kolaman, kolamin, nah di akhirnya ada huruf nun sukun. Ada huruf nun sukun. Dia dibaca nutqan. Dia secara nutqan ya, apa namanya itu dia dibaca secara bicara ya. Dia diucapkan ketika berbicara atau diucapkan. Ya, jadi dia nun sukun itu diucapkan ketika dilafazkan, tapi tidak ada secara tulisan karena nunnya diganti dengan pengulangan harokat. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi makanya di sini kolamun. Mana nun sukunnya Ustadz? Tidak ada. Karena memang nun sukunnya itu hanya ada secara lafaz saja. Hanya ada secara lafaz saja. Adapun secara kitabah, secara tulisan tidak ada. Tidak ada. Karena nun sukunnya diganti dengan pengulangan harokat. Misalkan kolamun, kolaman, kolamin, hada kolamun, ro'aitu kolaman, marortu bi kolamin. Biasanya contoh-contohnya simpel seperti itu ya. Jadi itu contoh sederhana yang menggambarkan di situ ada tanwin. Ya, pokoknya dia diakhiri dengan nun sukun. Kemudian tanda isim yang kedua adalah berawalan al. Berawalan al. Ya, ada yang mengatakan alif lam, ya. Taib. Contohnya apa? Asyajaratu. Baik dia alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Ya, dia masih masuk rumpun alif lam. Pokoknya kalau tanda isim tersebut diawali dengan al dengan alif lam, maka dia adalah isim. Ya. Kenapa? Karena tidak ada fiil atau huruf yang memiliki al atau diawali dengan alif lam. Karena dia kekhususan yang dimiliki oleh isim. Misalkan alif lam syamsiyah, asyajaratu. Alif lam qamariyah, contohnya apa? Al-qalamu, al-qalamu. Ntar Anda perbesar dulu teman-teman, biar lebih oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke tanda isim yang ketiga. Dimasuki huruf jar atau afan. Dia apa namanya? Dimasuki jar. Apa itu jar? Jar itu dia salah satu jenis i'rab. Salah satu jenis i'rab. Jadi kalau kita berbicara tentang jenis i'rab yang melekat pada isim itu ada empat. Ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, ada tiga afwan, ada tiga ya. Rofa, nasab, jar. Nggak ada jazmnya. Karena jazm itu kekhususan yang ada pada fi'il. Nah, apa itu jar? Jar itu simpelnya seperti ini. Gara-gara jar ini, ya, kata setelahnya itu berharokat kasroh atau penggantinya. Ya, jadi kalau jar itu simpelnya kita katakan dia itu amil jar. Amil jar. Ya, gara-gara amil jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh atau pengganti kasroh. Jadi amil jar di sini yang kita bicarakan adalah dia mudhof atau huruf jar atau huruf kosam. Nah,
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita memahami jar itu dia adalah amil jar. Gara-gara amil jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh atau pengganti kasroh. Jadi dia bisa sebagai mudhof, bisa juga sebagai huruf jar. Yang dimana gara-gara mudhof inilah, yang dimana gara-gara huruf jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh atau penggantinya. Jadi misalkan fil baiti, maka kita katakan al baiti ini al jar. Kenapa al jar? Karena dia kemasukan amil jar. Mana amil jarnya? Fi. Iya. Misalkan baitu Muhammadin. Muhammadin ini isim. Bagaimana kita bisa tahu? Karena dia ada tanda isim di situ. Apa tanda isimnya? Jar. Mana amil jarnya? Amil jarnya adalah mudof. Baitu. Ah, jadi seperti itu. Kita memahami jar di sini adalah posisi dia sebagai amil jar. Sebagai amil jar. Misalkan kita, anak ulangi lagi, misalkan fil baiti, maka kita katakan al baiti ini jar, jar, ya. Mana amil jarnya? Fi. Gara-gara fi ini al baiti diakhiri dengan harokat kasroh. Baitu Muhammadin, Muhammadin ini jar. Kenapa? Karena dia kemasukan amil jar. Mana amil jarnya? Baitu, yaitu mudhof, ya. Fil baiti, al baiti jar. Kenapa? Karena kemasukan amil jar. Mana amil jarnya? Fi. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Jenis keempat. Nah, ini metode yang beliau penulis yang metode penulis dalam rangkum ini adalah sama seperti metode Ibnu Ajurrum, yang dimana di situ ada ada kritikan terhadap beliau. Ya, banyak yang mengkritik metode yang dibawakan oleh Ibnu Ajurrum ketika menyusun matannya. Tapi banyak juga yang membela beliau. Nah, kritikannya adalah tidak perlu menyebutkan jenis keempat. Karena dengan menyebutkan jenis nomor tiga itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan jar itu adalah amil jar. Amil jar yang dimasukkan di situ. Amil jar bisa mudhof, bisa mudhofun ilaih. Gara-gara mudhof, gara-gara mudhof, gara-gara huruf jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh atau pengganti kasroh. Kalau nggak ada amil jar, nggak mungkin setelahnya berharokat kasroh atau pengganti kasroh. Jadi dimasuki huruf jar ini adalah buang-buang waktu atau buang-buang tenaga. Kenapa? Karena kata jar itu sudah mewakili dimasuki huruf jar. Karena kalau kita berbicara tentang jar, itu berbicara tentang amil jar. Bisa mudhof, bisa huruf jar. Jadi nggak perlu lagi menyebutkan jenis keempat. Tapi ada yang membela beliau bahwa penyebutan nomor 4 ini untuk memudahkan pemula saja. Agar dia tahu, ya, agar dia tahu secara spesifik bahwa sebuah isim atau sebuah kata yang dimasuki oleh huruf jar itu pasti isim. Sebuah kata yang dimasuki oleh huruf jar itu pasti isim, ya, tanpa menyebutkan amil jarnya. Jadi intinya itu di nomor tiga kawan-kawan, ya. Kalau nomor tiga itu kita paham amil jar, gara-gara amil inilah kata setelahnya berharokat kasroh, bisa mudhof, bisa huruf jar, maka kata setelahnya itu pasti isim. Sebagaimana yang Anda kasih contoh tadi, fil baiti, al baiti pasti isim. Kenapa? Karena al baiti ini jar, kemasukan amil jar, kemasukan huruf jar. Fi baitu Muhammadin, Muhammadin ini pasti isim. Kenapa? Karena jar, kemasukan amil jar. Mana amil jarnya? Baitu mudhof. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, cara mudah untuk memahami jar dan dimasuki huruf jar beserta dengan penjelasan singkatnya. Kemudian kita masuk ke fiil teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Fiil ini
sebagaimana yang ada di hadapan kita, bisa kita tinjau dari segi makna. Makna fi'il itu pertama adalah bisa kata kerja. Darosa, belajar, ada aktivitas atau ada ada pekerjaan. Darosa, ya. Artinya adalah belajar. Kemudian makna fi'il yang kedua bisa mengandung aktivitas seperti yanamu, tidur, ya. Yanamu, tidur. Kemudian kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui fiil ini dari tanda-tandanya. Karena fiil tersebut bisa kita ketahui, bisa kita kenali melalui tanda-tanda. Tanda fiil yang pertama, dia kemasukan qad. Kemasukan qad. Nah, qad ini ya ada yang bermakna litahqiq, bisa juga bermakna litakrib. Nah, jadi kapanpun teman-teman dapati sebuah kata kemasukan qad, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah fi'il. Pasti dia fi'il. Kemudian tanda fi'il yang kedua, dia kemasukan sin dan saufa. Ya, kalau di sini yang afwan contoh kemasukan qad tadi qad tabayyana, artinya adalah sungguh telah terang, ya, atau sungguh hal itu sudah menjadi jelas. Kemudian tanda fi'il yang kedua dia kemasukan sin, ya, harfu tanfis, dan saufa, harfu taswif. Kapanpun teman-teman jumpai dalam sebuah kata, di awalnya ada sin atau saufa, maka dia adalah fi'il. Contohnya, saya kulu, dia akan mengatakan. Dia akan mengatakan. Kemudian dia juga kemasukan saufa. Contohnya saufa ta'lamu, kamu akan mengetahui. Cuman perbedaan sin dan saufa ini terletak pada zaman istiqbalnya, pada zaman masa depannya. Kalau sin itu rentang waktu istiqbalnya itu qorib, ya. Rentang waktunya itu dekat. Jadi misalkan Ana mengatakan Ana sa'adrusu, Ana akan belajar. Jadi ketika Ana mengatakan Ana akan belajar, itu Ana dalam waktu dekat akan belajar. Kapan? Dalam waktu dekat. Istiqbaluhu qarib. Tapi ketika Ana mengatakan Ana saufa adrusu, Ana akan belajar, sama-sama bermakna akan, tapi rentang waktu akannya itu jauh, masih jauh. Bisa jadi anak akan belajar 3 hari yang akan datang. Atau bisa jadi anak akan belajar itu 1 pekan yang akan datang. Tapi ketika anak mengatakan anak sa'adrusu, artinya anak akan belajar. Kapan? Bisa jadi 5 menit lagi. Kapan belajarnya? Bisa jadi setelah makan malam belajar. Jadi rentang waktunya pendek. Berbeda dengan saufa, rentang waktunya jauh. Ya, masa depannya masih jauh. Kemudian teman-teman sekalian, kita berbicara tentang tanda fiil yang ketiga, bertemu dengan tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah itu maksudnya adalah tak taknis, tak yang dikhususkan untuk perempuan. Taknis, taknis ini maksudnya adalah perempuan. Bertemu dengan tak khusus untuk perempuan. Sakinah, sakinah itu maksudnya adalah sukun. Taknya itu sukun, bukan berharokat. Ya, tak taknis, tak yang dikhususkan untuk perempuan, dan taknya itu sukun. Contohnya roja'at, artinya adalah dia telah kembali. Dia telah kembali atau dia telah pulang. Nah, jadi kapanpun kita dapati sebuah kata, kemudian diakhiri dengan tak taknis, tak taknis, tak khusus untuk perempuan, dan dia itu sukun, maka pasti dia fi'il. Ya, bukan isim. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan berjumpa dengan tanda fi'il yang keempat, yaitu bertemu dengan nun jamak niswah. Apa itu nun jamak niswah? Nun khusus untuk jamak.
Jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab 3 orang dan seterusnya. 3 orang dan seterusnya. Apa itu niswah? Niswah itu dia nisa, perempuan, khusus untuk perempuan. Nun khusus untuk jamak 3 orang dan seterusnya dan dikhususkan untuk perempuan. Ya, contohnya apa? Contohnya yaktubna, yaktubna. Jika ada pertanyaan, mana nun niswahnya Ustadz? Ini nun niswahnya yang terletak di ujung berharokat fathah. Berharokat fathah, pendek. Yaktubna, yaktubna. Maka nun ini yang di ujung ini namanya nunu an-niswah. Nun yang dikhususkan untuk perempuan, jamak. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kapanpun kita dapati ya dalam sebuah kata, jika dia digandengkan dengan qad, jika dia digandengkan dengan sin, jika dia digandengkan dengan saufa, jika dia ada tak di akhirnya, tak, taknis sakinah, tak khusus untuk perempuan, sukun, dan di situ juga ada misalkan nun an-niswah, maka kita pastikan dia itu adalah fi'il, ya, tanpa merujuk apakah dia fi'il madin, apakah dia fi'il mudhari', apakah dia fi'il amr, karena sekarang kita diajak untuk berkenalan dengan fi'il secara umum, ya. Kalau kita mengatakan dia ini fi'il berarti bukan isim, bukan huruf. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kita sudah tahu nih, isim itu mananya apa, tandanya apa. Sekarang fi'il, maknanya apa saja, kemudian tanda-tandanya apa, kita sudah tahu juga. Sekarang kita masuk ke huruf. Huruf ini teman-teman sekalian, barakallahu fikum, dari segi makna adalah kata tugas atau kata bantu. Kata tugas atau kata bantu. Dia ini menduduki urutan terakhir dari segi kuat. Yang paling kuat itu isim, kemudian fiil, disusul oleh kawannya huruf. Ini yang paling miskin. Artinya adalah kata yang tidak bisa dipahami kecuali jika dia sudah bergabung dengan dengan yang lain, ya. Jika dia sudah bergabung dengan dengan dua kawan yang lain. Kalau dia berdiri sendiri, maka maknanya tidak bisa dipahami dengan baik. Nah, contohnya apa? Contohnya itu min. Min itu maknanya apa? Ya, maknanya dari, tapi tidak bisa dipahami dengan baik. Maksudnya apa? Nah, ketika dia sudah digabungkan dengan dengan isim atau dengan fiil, digabungkan dengan dua kawan yang lainnya, baru bisa dipahami. Misalkan eh, kharajtu minal masjidi. Aku telah keluar dari masjid. Oh, barulah bisa dipahami. Ternyata min di sini maknanya adalah, ya, min di sini maknanya adalah keluar, ya, ibtida'u al-ghayah, ya, seperti itu. Kemudian ditinjau dari segi ciri, ya, ditinjau dari segi ciri, cirinya itu adalah dia tidak ada di tanda isim dan juga tidak ada di tanda fiil, maka itulah tanda tanda huruf, ya. Anda ulangi, untuk tanda huruf, ya, itu dia tidak tercantum di tanda isim dan juga tidak tercantum di tanda fiil. Itulah tanda tanda huruf. Ada yang mengatakan seperti eh, Abdullah al-Ashmawi dalam hasyiahnya mengatakan bahwa tanda huruf itu adalah al-adamiyah. Dia nggak punya tanda khusus seperti isim dan fiil. Mendeteksinya itu hanya dengan mengetahui tanda isim dan tanda fiil saja. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Materi kita malam hari ini, materi kita malam hari ini berkaitan dengan isim, makna isim, tanda-tandanya. Kemudian berkaitan dengan makna fiil, tanda-tanda fiil. Kemudian huruf, makna huruf, dan tanda-tanda huruf. 6. Tafadhol, ana ingin bertanya nih. Dari tadi ana menjelaskan. Coba kita mulai dari eh, hamba Allah. Hamba Allah. Insya Allah. Hal anta hadir? Nah, Ustaz. Oh, taib. Coba sebutkan ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab. Salah Ustaz. Kam? Salasa? Salasa. Mumtazah. Taib. Coba Muhammad Agus Khalik. Hadir? Hmm. Taib. Irfan Saleh. Tafadhal. Irfan Saleh hadir. Ustadz Muslih. Tafadhal Ustadz Muslih. Hadir, insyaallah. Nah, Ustaz, coba sebutkan apa saja makna isim, Ustaz. Mana isim itu nama, Sahih. kemudian eh, kata ganti atau domir, Naam. kemudian kata tunjuk, dan adat atau angka. Naam. Masya Allah, mumtaz. Kemudian, ihsan. Ah, coba Ustaz Ihsan sebutkan tanda-tanda isim Ustaz Ihsan. Hal anta hadir Ustaz Ihsan? Hadir ya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Eh, Wahid Tanwin, Sulul Alif Lam, Wajar, wa huruf jar, Ustaz. Dimasuki huruf huruf jar. Masya Allah, mumtaz. Ya. Adapun contohnya, contoh tanwin. Contoh tanwin. Coba berikan contoh tanwin. Arfia Lukluil. Nah, Ustaz. Syajaratun. Contoh tanwin sahih. Mumtazah. Berawalan al. Tafadhali. Al-Qalam. Al-qalam. Jar. Nah, Jer Ar-Rahmani. Jar, jar. Rahmani. Bismillahirrahmani. Itu maksudnya. Ya, naam. Ya, melabas. Dimasuki huruf jar. Alal kursi. Mada? Alal kursi. Alal kursi. Mumtazah. Taib. Sekarang kita masuk ke fi'il, teman-teman. Tafadhal Ustaz Ari. Tafadhal Ustaz. Oh, Ustaz, Apa saja makna fi'il Ustaz? Tafadhal. ini di kategori termasuk juga yang bisa tanpa kerja ataupun kita aktivitas. Halo, dengar nggak, Ustaz? Makna fi'il apa saja? Baik.
Ada dua yaitu bermakna kata kerja dan aktivitas. Taib. Contohnya apa saja Ustaz? Adhabu, dan Contoh akulu, kata kerjanya apa saja? Darosa. adhabu bisa Ustaz ya. Iya, Adhabu bisa Ustaz. belajar. Naam, aktivitas yanamu. Taib, Ya, mumtaz. Apa saja tanda-tanda fi'il? Tafadhali, Ustazah Ike Putri. Maaf Ustadz, boleh bisa diulang lagi? Apa saja tanda-tanda fi'il beserta contohnya? Tanda-tanda fi'il yang pertama itu kemasukan qad, terus Contohnya yang kedua contohnya qad soha, apa? qad soha. Kot najaha. Ya, Ustadz. Terus yang kedua Mm-mm. kemasukan sin atau sofa, Iya. contohnya saakulu atau saaklu, saashrobu, Saufa. saufa, saufa ta'qilun, Naam. saufa Kemudian, ta'lamun. Terus yang ketiga bertemu tak taknis sakinah, mm-mm. contohnya hmm, dakholat. Mm-mm. Dakholat. Kemudian yang keempat bertemu nun jamak niswah, Naam. contohnya contohnya apa itu? Contohnya, Contohnya hmm, ya, ya. Bingung Ustaz, contohnya bingung Ustaz. yadrusna ya atau yaktubna. Ya. Nah, Masya Allah barakallahu fikum ya ikhwah. Hal min soal, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita malam hari ini? Tafadhal Ada, Masih Ustaz. ada ditanyakan. Ustaz Halo pertanyaan. Ustadz, Soal. Bisa ini apa sih namanya? Iya. Izin Mungkin bertanya rasain Ustaz. ya bisa biar mudah ya, Hah? biar dikasih raise hand biar ini biar ketahuan siapanya yang mau bertanya. Nah, Oh, ini yang udah bersuara nih, Ustaz Sami. Tafadhol Ustaz Sami. oke. Eh, begini, Ustadz, pertanyaannya berkaitan dengan tanda isim tadi. Salah satunya adalah alif lam, kan begitu kan? Sahih. Misalnya Alkitabu. Pertanyaannya adalah, apakah di samping ketika masuknya alif lam kepada isim kepada kepada isim yang kepada kalimat isim itu sehingga menjadi salah satu tanda isim, apakah itu juga menunjukkan dia bahwa eh, ma'rifah begitu Ustaz? Artinya setiap yang beralif lam itu ma'rifah namanya. Apakah begitu juga Ustaz? Sahih. Nah, ma'rifah. Dukhul alif lam. Oh, berarti setiap yang tidak ada alif lamnya bukan ma'rifah nama Ustaz ya? Tidak selalu. Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Belum tentu. Bagaimana kita menandainya Ustaz? Jadi kita harus tahu dulu anwa'ul ma'rifahnya. Jenis-jenis ma'rifahnya. Di antara jenis ma'rifah itu yang pertama adalah alamiah. Nama. Ada nama tanpa alif lam. Contoh Hasanun. Ini nama orang. Hmm. Nama orang alamiah. Nama. Jadi dia ma'rifah. Ya. Jadi anwa'ul ma'arif Oh, itu banyak ya. Pertama alamiah. Kemudian apa namanya? Isim isyarah. Isim domir. Isim mausul. Dukhul alif lam. Kemudian idofa ila al-asma as-sabiqah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak setiap isim yang ber
tanwin itu statusnya bukan ma'rifah? Belum tentu. Iya. Tapi Hmm. apakah setiap isim yang beralif yang memiliki alif lam itu ma'rifah? Jawabannya iya. Oke Ustaz, terima kasih. Afwan. Ada pembahasannya nanti kak Ustadz, isim ma'rifat. Isim ma'rifat kayaknya ada. Ada. Hmm, Ada insya Allah. ya Ustadz, Masya. jazakallah. Arfia Lukluil. Anda nggak tahu ini muzakkar atau muannas ini. Nah, tafadhal. Arfia. Muannas kayaknya. Bertanya, itu bagaimana masuknya mudhof? Pertanyaan kedua, itu bagaimana? Maksudnya apa itu jenis taklil? Taklil, kalau nggak salah taklil napa tahqiq itu apa perbedaannya Ustaz? Oh, manakot ya. Ya, Pertanyaan pertama bagaimana masuknya mudhof ya. ya, Masuknya mudhof itu dia apa namanya sesuai dengan namanya dia kan sebuah kata ya, sebuah kata yang dimana kata ini nantinya disenderkan ke kata setelahnya ya, mudhof. Nah, nanti setelahnya itu namanya mudhofun ilaih Hmm. ya. Jadi mudhof itu kita katakan dia sebuah kata yang menjadi sandaran. Adapun mudhofun ilaih itu kata yang dimana katanya itu disandarkan kepada kepada mudhof. Jadi ada mudhofun ilaih. Kalau mudhof itu kata yang dijadikan sandaran. Kalau mudhofun ilaih itu maksudnya adalah kata yang dimana kata ini dia disandarkan kepada mudhof tadi. Nah, jadi proses penyandarannya itu dia awalnya adalah sama-sama bertanwin tuh, ya, sama-sama bertanwin. Misalkan kolamun Muhammadun, sama-sama bertanwin, ya, sama-sama bertanwin. Kemudian kita sandarkan dia, kita idofahkan dia. Jadi kalau kita idofahkan dia ke mudhof tersebut tidak boleh bertanwin, hilang tanwinnya, hilang hilang tanwinnya. Ya, hilang tanwinnya, kemudian mudhofun ilaih tadi yang awalnya bertanwin juga dia eh, apa namanya dikasrohkan, ya, dikasrohkan. Atau bisa juga dia bertanwin, tapi tanwinnya itu dikasrotani nanti, kasrotain, ya. Qalamun Muhammadun, kita idofahkan dia prosesnya, mudhofnya kita hilangkan tanwin, jadi qalamu, kemudian Muhammadunnya hilang juga tanwinnya tapi dia pindah ke bawah kasrotani jadi qalamu Muhammadin karena memang kaidah mengatakan mudhofun ilaih itu dia selalu dalam keadaan jar ya simpelnya memahami jar itu dia adalah diakhiri dengan kasrah atau pengganti kasrah jadi seperti itu proses penyandarannya dan proses penyandaran mudhofun ilaih ini hanya ada di wilayah isim ya teman-teman ya. Nggak ada ceritanya fiil menyandar kepada isim atau fiil menyandar kepada huruf, nggak ada, ya. Proses mudhofun ilaih atau idofah ini hanya terjadi di isim. Kemudian qad yang bermakna tahkik. Qad yang bermakna tahkik itu maksudnya adalah qad yang mengandung makna sungguh, ada penekanan di situ. Misalkan qad najahtu, sungguh aku telah sukses. Ya, jadi dia mengandung makna penegasan atau penekanan. Adapun qad yang bermakna takrib itu dia untuk mendekatkan, bermakna mendekatkan. Misalkan qad qamatis shalah artinya adalah eh, pendirian sholat itu sudah dekat. Makanya dia mengandung makna takrib, pendekatan.
Artinya adalah qad qamatis shalah itu artinya adalah pendirian sholat itu sudah dekat, ya, sudah dekat. Artinya adalah eh, dalam waktu dekat akan didirikan sholat. Jadi itu seputar makna qad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh ditambahkan lagi terkait itu tidak yang contohnya mudhaf ilaih. Nah, Bisa tolong diberikan contoh lagi terkait mudhaf dan mudhaf ilaih? contoh mudhaf mudhaf ilaih ya. Iya, Contoh mudhafun ilaih ya, Ustazah ya. iya Ustadz. Contoh lain, misalkan Contoh lain. misalkan baitur rojuli, ya. Baitul rojuli, dua komponen ini harus sama-sama isim. Ya, sebagaimana yang Anda sampaikan, proses awalnya baitun rojulun. Dia sama-sama isim, sudah terpenuhi syaratnya untuk diidofahkan. Kemudian proses pertama, mudof itu tidak boleh bertanwin. Ini kaidah pertamanya. Mudof tidak boleh bertanwin. Ini syarat untuk menjadi mudof. Tidak boleh bertanwin. Tanwinnya itu dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan, jadi dia tinggal satu saja harokatnya. Misalkan harokatnya situ yang berlaku mungkin dhammah. Jadi baitu. Adapun mudhafun ilaih ini secara kaidah hukumnya ini selalu dijar. Dijer bahasa kita itu dikhafad. Dikhafad dengan apa? Bisa dengan kasroh atau dengan pengganti kasroh. Ya, kalau mudhaf ini hukumnya sesuai dengan amil tergantung dengan amil sebelumnya. Adapun mudhafun ilaih ini hukumnya selalu dijar. Iya. Ketika sudah diidofahkan ar-rojulu, eh, rojulun ini, dia tidak boleh lagi menjadi rojulun, menjadi ar-rojuli. Oh Ustaz, Anda nggak mau pakai alif lam? Boleh, berarti baitu rojulin. Ya. Kenapa? Karena alif lam itu tidak mungkin berjodoh dengan tanwin. Ustadz, Sa'as'al Ustadz. Ustadz, Ustadz, Ya, jadi seperti itu ya. Dari segi hukum berbeda ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau mudhof hukumnya nanti sesuai dengan amil sebelumnya. Adapun mudhofun ilaih selalu dijar. Itu dari segi kaidah. baik. Terima kasih Ustazah. Ustadz. Nah, Ustadz, Sa'as'alukum Ustadz. taib. Oke. Ustadz, limadha wawul jama' laisa min alamatil fi'lin Ustadz. Misal ta'lamun atau ya'lamun. Limadha waw jama' laisa min alamatil fi'il. Wa Min thaniyan, alamati al-fi'il. wa thaniyan limadha ad-dhamir min qismil isim ma'a annahu ghairu wadi fil jumlah Ustadz. Misal huma kan ghairu wadi Ustaz. Limadha min kismil isim laisa minal huruf. Hakadha Ustaz. Syukran. Taib. Ma huwa as-su'al al-awwal? Limadha waw jama' laisa min alamatil fi'il. Waw jama'. Wau Kenapa jama'. jama' bukan salah satu contoh dari tanda-tanda fi'il Ustaz? Nah, taib.
Waw al waw al jamaah atau waw jamaah. Wow jamak kayak ya lamun, tak lamun itu kan fiil ya Ustaz ya. Sahih. Kenapa nggak dimasukkan di tanda-tanda fiil gitu Ustaz? طيب. إذا هذا الضمير يا أختي، هذا الضمير وضمير من Mir. علامات أو ماذا نقول، الضمير هو اسم. Hmm. واو الجماعة أي ضمير. Jadi domir ya Ustaz ya. Kan fiil. نعم ضمير. Oke Ustaz. مثلا تعلمون، واو الواو هنا واو الجمع أو واو جماعة. إذا نحن نقول في الإعراب واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، لا يمكن أن يكون علامة الفعل. Jadi كيف؟ ini failnya gitu Ustaz ya. إذا كيف، ما هي علامة الفعل؟ بدخول أحرف المضارعة. يا. Oh iya iya. Pak, oh iya itu ya. Oke Ustaz. نعم Sudah Ustaz. بدخول الأحرف المضارعة. أنيت. نعرف علامة الفعل من هذه العلامات. أما الواو هي ضمير، والضمير اسم. نعم. Oke. أما ضمير لماذا هو اسم مع أنه غير واضح؟ مثلا ضمير هذا هو كما نعلم هو كتغنتي في لغتنا. هو يمكننا أن نقول هو هذا لأحمد. أحمد ينام في الفصل، هو ينام. جاء الضمير لهدف الاختصار، اختصار الكلام untuk meringkas kalam. ليس غير واضح. جاء الضمير ليوضح المعنى، لتخسير الكلام untuk meringkas kalam. نعم إذن فائدة الضمير كبيرة جدا في الكلام. Nah, litaksiri atau liikhtisar untuk meringkas kalam. Jadi dengan adanya domir ini bisa meringkas, bisa mempersingkat kata yang sebelumnya panjang ya. Ar-rijalu. Cukup kita ganti dengan hum. Oke, syukur Ustaz ala jam. Nah, afwan barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, Tafadhal. dengar suara saya nggak Ustaz? Naam, naam. Tafadhal. Nah, tadi yang kaitannya dengan mudhof ilaih itu kan, jadi misalkan apa ya, kita pun jadi dun, dan berarti mungkin dari rumus Nah, itu kan iya. jadi alkitabu jadi di itu ya. Kalau kitab jadid itu nggak bisa jadi terkib idofi, Ustadz. Oh, jadi harus harus Ya. fiil dengan fiil ya. Karena dia susunan katanya nggak pas kalau kita jadikan dia sandar menyandar. Dia cocoknya jadi terkib wasfi ya. Kita jadikan dia susunan kata yang mengandung makna sifat. Buku yang baru. Berarti kitabun jadidun. Nggak boleh kita katakan kitabu jadidin. Jadi fiil dengan Nah, fiil. Contoh lainnya Ustaz barangkali bisa buat referensi itu. contoh lainnya itu apa ya? Misalkan buku santri, rumah sekolah, iya, Yang apa, isim dengan apalagi isim ya kan ya. gaji guru misalkan, gaji guru, rotibu Nggak bisa. ustadzin, ya. Misalkan rumah guru berarti apa? Baitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ah, subhanallah Ustaz. Afwan. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, berkaitan dengan apa namanya
jam belajar ya. Ana usahakan jam 8 ya nanti ya semoga bisa mulai jam 8 nanti Ana lihat kondisinya karena memang hari ini luar biasa padatnya jadi jam 8 itu tidak memungkinkan ya. Biasanya bisa kadang-kadang enggak. Jadi menyesuaikan kawan ya. Jadi kalau memang belum bisa hadir di jam setengah 9 mungkin kemalaman nggak apa-apa bisa menyimak lewat rekaman ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa mulai jam 8 ya. Karena memang Ana malam-malam itu masih ada jam jam pengawasan santri juga ya. Jadi jam 8 itu Ana perjalanan dari pesantren ke rumah. Jadi lumayan memakan waktu gitu, teman sekalian. Ya, jadi kalau Ana mengajar malam-malam di pesantren nanti pulangnya kemalaman. Jadi anak perjalanan dari mungkin sekitar jam 8 itu kadang-kadang masih perjalanan pulang ke rumah ya. Jadi sampai rumah itu jam 8.10, jam 8.20 ya. Kadang-kadang lebih cepat ya. Kadang-kadang bisa juga mulai jam 8. Nanti insya Allah Anda sampaikan di grup teman-teman sekalian ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ya, semoga kita bisa mulai di awal waktu sehingga teman-teman masih bisa fresh ya, masih bisa bersemangat, tidak mengantuk dan lain sebagainya. Syukron jazakumullah khairan teman-teman. Jika ada pertanyaan Izin lainnya bertanya nanti lagi bisa Ustaz. Izin, lewat izin web. Ustaz, masih ada pertanyaan, masih ada minta tolong Ustaz. Naam, Izin bertanya lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz Sami, tafadhal Ustaz. Nah Ustaz, عندي سؤال. إني Tafadhal أريد عندي أن سؤال. أسألك في هذه الليلة يا أستاذ. نعم. من فضلك اصنع مثلا في الجملة ما الفرق بين سيقول سوف وسين أستاذ Nah, masalah في الجملة. ana sa'anamu. Dalam waktu dekat anak akan tidur nih. آه. Pakai saupa. Ana saufa saufa arji'u ila Garut. Karena Garut tempat istri ana. Jadi rentang waktunya masih jauh. Nah, jadi istiqbalnya itu bisa kedeteksi kapan kita mau melakukannya dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang tapi masih jauh, masih lama. Contoh lainnya mungkin saya mau makan dan saya mau ke naik haji itu Ustaz ya, mungkin ya. Bisa, ya. Itu contoh yang lebih konkret ya. Hmm. Satu lagi Ustaz, minta tolong itu kalau kolom chatnya di grup dibuka biar lebih enak komunikasinya Ustaz ya. Yang mana ya? Syukron Ustaz. Kolom di chat Izin, di grup itu. izin bertanya lagi Ustaz. Bentar. Oh, naam. Kolom chat yang mana? Yang Zoom ini ya? Bukan yang di grup WA itu kan Oh, di grup WA. Oh, komunikasi dibuka ya? satu arah. Iya, tolong dibuka. Kebijakan admin itu, Ustaz. Anak Nanti nggak punya. protes sama Kang Anas aja lah ya. Iya. Nanti mungkin bisa melobi admin ya untuk bagaimana bagusnya. Biasanya ada grup lain biasanya yang dibuka itu. Kalau grup-grup itu biasanya jarang dibuka. Kalau memang ada Ya, komunikasi dengan pemateri biasanya via Japri Ustaz. Jadi seperti itu emang kebijakannya. Wallahu a'lam berarti bishawab. kan apa Ustadz bisa buka grup buat kita kita ya. Gimana Ustadz ya? Itu ya Ustadz ya. Nah, Izin Paham, Ustadz. bertanya Ustaz. taib tafadhali. Ini terkait mudhof dan mudhof ilah tadi. Masih terkait itu. Jadi kalau misalnya contohnya di will maktabah itu bisa dibuat mudhof ilah gitu Ustaz. Artinya kayak di will maktabah itu gitu. Atau Suaranya bagaimana agak Ustaz? kurang jelas, Ustazah. Kalau ini sudah, apakah sudah terdengar jelas atau Iya, ya, lumayan, lumayan. Tafadhali. ini masih terkait mudhof ilah ya Ustaz. Jadi Mudah-mudah misal feeling ya. contohnya ya Hmm? kalau misalkan di will maktabah itu berarti kalau mudhof dan mudhof ilah jadinya di will maktabah gitu.
Hadhihi maktabah tadi ya. Ya, jadinya hadir maktabah itu gitu Ustaz. Atau Kalau bagaimana? hadhihi maktabah nggak bisa jadi terkib idofi. Oh, gitu. Iya, itu terkib isnadi dia. Oh, Terkib tadi kan katanya mudhof, mudhof dan mudhof ilaih itu harus sama-sama isim. Nah, ya. isim kan arti isim itu bisa nama, bisa kata ganti, bisa kata tunjuk. Berarti kalau kata tunjuk nggak bisa jadi mudhof ilaih gitu Ustaz. Harus harus Kalau benda pengen atau menjadikan orang. itu jadi gini, untuk menjadikan tarkib idofi itu harus ditimbang dulu ya, apakah dia cocok atau tidak. Karena yang namanya tarkib susunan kata itu banyak. Ada yang tarkib wasfi, tarkib idofi, ada tarkib isnadi. Adapun yang Ustazah sampaikan tadi, hadhihi maktabah itu cocoknya di tarkib isnadi. Secara kaidah memang seperti itu. Misalkan hadhihi maktabatun, hadhihi mubtada, maktabatun khabar, ya. Satunya musnad, apa namanya, mubtada'nya musnad ilai, kemudian khobarnya musnad. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang pengen menjadikan mudhof ilaih dari isim mausul atau isim isyarah bisa saja. Misalkan kitabu hadza, bisa. Atau kitabu alladzi ra'aituhu amsi, bisa. Ah, ah. Jadi memang Oke, harus bisa, bisa. berkenalan dulu dengan tarkibnya atau rokib al-lugawiyah. Hmm. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, Afwan Ustaz. Dari soal Ustaz. للمبتدئين عندما نتكلم باللغة العربية هل يجب علينا أن نستعمل النحو والصرف Ustaz? Masya Allah. Soal jamil, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz. La takhaf. At-talib al-mubtadi huwa laysa wajiban ladaihi ay ya'rif an-nahwa was-sarf. Fa al-mubtadi ma huwa al-wajib? Wajibuhu faqat ay yatahaddas ay yumaris al-lughah arabiyyah katsiran duna an yakhafa min akhta' lugawiyyah, duna an yakhafa min akhta' an-nahwi was-sarf. Hadza al-mubtadi. Idzan al-mubtadi tahaddas bil arabiyyah katsiran. La takhaf min al-khata', la takhaf min khata'in nahwi was-sarf. Nah, limada idza anta tadrus an-nahwa was-sarf wa anta mubtadi wa anta takhaf min al-kalam. Anta takhaf min al-kalam. Walakin idza turid an ta'rif min haitsu al-hukm la ba'sa laka an tadrus an-nahwa was-sarf. Min haits anta turid an ta'rif al-hukm faqat. Walakin idza turidu al-kalam fa'alaika an tumaris al-arabiyyah katsiran wa ta'allam syai'an qalilan min an-nahwi was-sarf au anta tata'allam an-nahwu was-sarf fi fil mustawa at-tali. Naam, hadha Ustaz. Al-mubtadi laisa wajiban alaihi an yadrus an-nahwa was-sarf. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, hayakumullah jami'an ya asatidzah al-kiram. eh kita cukupkan ya Asatidzah ya. Semoga besok malam kita bisa lebih awal lagi. Ya, syukran lakum. Jazakumullah khairan. Semoga malam antum menyenangkan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat antum. Barakallahu fikum. Muhibbukum wahyudi. Barakallahu fikum. Wahyukumullah jami'an. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. السلام في عمل الله أستاذ. Hayakumullah ya ikhwah. Tafaddalu.